Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam guys semuanya, para rekan-rekan, para driver motor roda 3. Kali ini kita akan servis memperbaiki motor roda 3 karena sesuatu sebab. Ya pasti ada sebabnya ya. Kalau rusak itu kita bahas di sini ya. Sebabnya begini guys. Jadi ketika mesin menyala sudah saya tes. Mesin menyala ketika gas angkatan pertama kurang lebih melewati batas stasioner, RPM-nya mau meningkat tinggi. Hentakan pertama itu gas, mesin malah kehilangan tenaga, kehilangan kompresi, akibatnya motor menjadi mogok, mati mendadak. Di sini ditemukan banyak sekali sebab dan musababnya. Sebabnya kita cari dulu. Akibat dari mesin mati kejadian demikian ya guys. Itu kita bahas sedikit saja. Jadi banyak sekali kesimpulannya, maksud saya banyak sekali yang jadi penyebabnya. Yang pertama kita bahas di bagian sini. Ini karburator ya. Sebelum beranjak lebih jauh, saya akan periksakan karburatornya dulu, karena saya beranggapan pasti sesuatu bercampur di sini dengan bahan bakarnya. Apakah itu di main jet, apakah itu di pilot jetnya. Yang jelas RPM bawahnya putaran stasioner dia baik-baik saja. Yang jelas di sini bukan masalah di komponen kelistrikan, karena mesinnya hidup menyala. Hanya saja ketika digas saja itu dia kehilangan daya, kehilangan tenaga. Akibatnya ya begitulah, mogok. Oke. Jadi sebabnya saya simpulkan. Jadi pada kesempatan ini sebelum kita periksa otak-atik ini, kita simpulkan dulu. Karena bisa jadi selain dari sini bisa jadi akibat dari hal lain-lainnya. Yang jelas kita harus kenali karakter dari mesin kendaraan kita ini, karakternya. Jadi saya simpulkan, saya jadi membuat sebuah analisa. Yang pertama dari karburatornya, kemudian kalau ini tidak berhasil, kemungkinan di sini banyak terjadi kebocoran kompresi sehingga olinya bocor, tergenang terlalu banyak sehingga membasahi ke bagian busi. Akibatnya pengapian jadi terhambat atau pengapian jadi kecil karena tergenang suatu ini ya, dari sistem pengapiannya, dari buka tutup kletnya atau dari penghasil kompresi yang dari ring kompresi atas dan bawah. Kompresi 1 dan kompresi 2 itu kebocorannya mungkin sudah parah ya guys. Itu kita bahas nanti. Kita jajal dulu, lihat keadaan karburatornya dulu. Oke, kita lihat karburatornya dulu, kita usaha dulu lah, kita jajal dulu di sini di bagian karburatornya. Kalau ya mudah-mudahan sih hanya di bagian karburatornya saja. Kalau karburatornya di otak-atik tidak, masih mesinnya seperti itu, mesin menyala, tandanya kelistrikan baik-baik saja. Hanya saja di waktu menggas kita akan melaju, memasukkan gigi, kemudian kita menaikkan gas, malah mesin mati. Sesuai yang saya bicarakan tadi, kemungkinannya bisa banyak, tapi kita usaha dulu. Satu-satu periksa, kita lihat di bagian karburatornya apakah ada yang tersumbat di putaran menengahnya. Di putaran menengah dia mendadak kehilangan daya, akibatnya mesin seperti ada sesuatu yang konslet lah. Saya perkirakan itu, atau bisa jadi konslet, ada kabel korsleting di bagian kelistrikan. Tapi menurut saya kalau konslet itu malah mesin tidak hidup sama sekali ya, susah menyala. Tapi ini menyala. Oke, kita lihat dulu dalamannya ini. Semoga hanya di sekitaran sini, karena kalau
karburatornya baik-baik saja, otomatis kita ada perbaikan di bagian mesin, guys. Kecanduan YouTube nih, guys. Coba kita lihat dulu ya, mudah-mudahan di sekitarnya sini apakah dia bercampur air, apakah hanya macet. Kita periksa dulu, guys. Oh, sepertinya dia memang di sini ada ditemukan ya, ada gelembung-gelembung air seperti agar-agar gitu, seperti agar-agar gitu. Coba terlihat tidak di sini? Di sini sih terlihat jelas ya, ada tuh. Tapi kita usahakan bersihkan dulu semuanya, bersihkan dulu, disemprot di bagian ini. Siapa tahu ada yang tersumbat di sini. Tuh, bersihkan dulu, guys. Ya, nanti saya akan bersihkan ini. Kesimpulannya setelah ini dibersihkan, apakah bensin, apakah mesinnya akan kembali normal di putaran menengah sampai putaran atasnya. Kalau di sini sudah dibersihkan, jalur-jalurnya dibersihkan, kemudian dipasangkan masih seperti itu, ya terpaksa kita harus quarter di bagian mesin. Oke, ini dulu kita lihat hasilnya saja nanti kalau menyala. Quarter di blok silinder, di piston, di ring piston, dan di sistem buka tutup klepnya itu terjadi masalah ya di sini. Quarter di bagian mesin sini. Apakah nanti di oversize atau apa di bagian sini? Pasti ini karena ketika putaran atas kan sistem buka tutup klepnya semakin cepat juga. Jadi mengundang di situ olinya seperti disembur-sembur. Berarti kebocoran parah antara di sistem penghasil kompresi di atas ini, dari atas, dari bawah. Busi kan di sini ya, guys. Busi istilahnya dia di sistem buka klepnya di sini, businya di tengah. Otomatis kalau ini sudah dibersihkan kejadiannya masih seperti itu, ya bisa jadi busi yang dari klep buangnya dan klep hisapnya keluar oli dua-duanya dari situ dan ditambah dari bawah, akibatnya tergenang ya. Jadi sistem kelistrikan jalur pengapian dari koil pengapian ke busi, proses ionisasinya jadi terhambat. Sebab-sebabnya itu, sebab lainnya itu di kelistrikan oke, tapi di itek manipulnya ini bisa juga jadi masalah ya, guys. Ini kejadian seperti ini. Nah, seperti ini, atau sesuatu kurang kencang di sini akibat bautnya yang sudah dol. Itu kita semuanya harus periksa. Oke, saya hendak bersihkan ini dulu. Kita lihat hasilnya. Sudah di sini juga terlihat ada campuran-campuran air. Mudah-mudahan hanya di sini masalahnya. Jadi saya tidak perlu repot-repot keluar biaya banyak. Nah, kemarin juga dibongkar-bongkar, cuman nunjukin itunya, cara bongkar pasangnya, cara akibat-akibat yang ditimbulkan. Jadi video-video kemarin saya tidak mengganti langsung sekaligus karena faktor biaya juga. Oke, semuanya perlu biaya untuk sesuatu yang hasilnya baik. Oke, nantikan ya saya bersihkan ini, kemudian kita pasangkan apakah menyala. Kalau menyala berarti masalah di sini, kalau tidak menyala berarti yang saya sebutkan tadi. Oke. Oke, terlihat di sini benar sekali ya, Bro. Di sini, Bro. Putaran atasnya ini kan yang membuka jarum skepnya di tengah. Ini nih. Terlihat banyak kotoran, tapi mudah-mudahan masalahnya akar permasalahannya di sini. Tadi sebelum dikocok-kocok ini seperti karat menumpuk juga ya. Berarti masalahnya di sini, Bro. Ya mudah-mudahan saja di sini. Tinggal bersihan aja pakai karburator cleaner, semprot lubang-lubangnya semuanya disemprot, bersihkan. Ini juga disemprot biar lubang kecilnya ini bersih. Mudah-mudahan banyak karat. Oke, nantikan selanjutnya kita coba tes. Mudah-mudahan di sini nih.
Oke, masalahnya berarti hanya di karburator saja. Cukup sudah terselesaikan. Dan ini tugas quarter sih tetap masih ada, sebab bocornya dari atas, bawah, samping kanan, samping kiri, dan tengahnya. Bagian blok silinder dan silinder head. Oke. Jadi seperti itu ya. Kalau ada kejadian ya tahap-tahapannya, kalau tidak karburator ya mesinnya kebocoran kompresi di bagian mesin, silinder head, bagian boring silinder dan piston, ring piston, semuanya harus diperiksa. Jangan sampai ada kebocoran kompresi, apalagi kalau hisap intake dari karburatornya, intake dari karburator dari sini bocor parah, akibatnya bahan bakar akan bercampur dengan oli, sehingga bahan bakar yang minim bercampur genangan oli yang lumayan banyak. Oke, terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Lain kali semoga ini bisa jadi pembelajaran kita semua di seputar motor roda 3. Sampai jumpa di lain kesempatan, sampai jumpa di tutorial berikutnya from channel Pekerja Serabutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hari ini lebih baik dari hari kemarin. Tarikan tadi bro, tarikan tadi terbengkalai sebab saya harus pulang betulin ini.